sampai jam 11 malam, Pak. Jam 3 pagi tahajud, baca Quran lagi. Habis sholat subuh, baca Quran lagi. Mandi, sarapan, habis itu baca Quran lagi sampai siang. Siang makan, sholat, tidur, habis itu lanjut baca Quran lagi. Kemarin hari Sabtu itu datang Ustaz Dedi Sulaiman sama Ustaz Ali, adiknya Ustaz Ali Jaber. Hafalan mereka itu tidak lagi hafalan yang sekedar store hafalan, ditanya surat ini tidak, tapi hafalan mereka sudah seperti amat kami, Pak. Kita bacakan satu ayat, kita minta lanjutkan tambah 100 halaman, mundur 50 halaman, tambah 20 ayat, posisinya kanan, atas, tengah atau bawah. Artinya apa? Bisa seperti itu, Pak. Kemarin caranya saya mau bawa ke sini salah satu anak sana, namanya Aziz, yang udah hafal 12 juz tapi taisir, Pak. Taisir itu Bapak bisa tes hafalannya, mau ayat berapa, tambah berapa halaman, mundur berapa halaman, mau baris mana, kiri atas segala macamnya. Anak Ustaz di sini udah bisa seperti itu nggak kira-kira? Ada yang bisa seperti itu? Nanti boleh belajar di sana. Di sana paling kecil itu usia kelas 4 SD. Yang paling besar ada mahasiswa karantina di sana. Ya, nanti bawa kita studi banding ke sana. Tahajul Hufaz atau di Facebook cari aja Tahajul Hufaz. Tempat karantina tahfiz Al-Qur'an. Ya. Sekarang udah banyak anak-anak yang hafal 30 juz. Banyak anak sudah hafal. Karena Ustaz yang Ustaz cintai, ketika kamu semuanya udah baca Al-Quran, hafal Al-Quran, niatkan pangan ke orang tua, maka wasaina lisani walidayni ihsan. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Karena pahala untuk orang tua itu, ini bapak-bapak dan ibu-ibu, pahala dari anak kita kepada kita itu Allah berikan. Ada orang kaya mungkin dapat bisa beli jubah, tapi belum tentu jubah kemuliaan. Tapi Bapak Ibu dengan anak-anak yang habis Quran sekarang, Allah berikan 2 jubah kemuliaan yang nanti akan menjadi penyelamat Bapak Ibu nanti di yaumil akhir. Dengan hafalan itu Bapak bisa masuk surga. Dan ditambah mahkota dari cahaya. Pahala buat Bapak Ibu dari hafalan anak-anak kita ini. Lalu bagaimana bagi orang tua yang tidak punya anak hafiz Quran? Maka masukkanlah anak-anaknya ke tempat belajar Al-Quran. Walaupun bagi mereka itu susah belajar Quran, nggak apa-apa. Kalau karya dengan Quran, rezeki pahalanya mudah, kata Allah. 4 kali Allah motivasi kita. Baca Quran itu memang awalnya susah, tapi lama-lama menjadi bisa. Kalau kita susah hafal Quran, baca Allah ingin kita berlama-lama dengan ayat itu. An-Naba, juz ke-30, surat ke-78, 40 ayat. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla, lupa. Kalla. Balik lagi di awal. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Lanjut. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa banaina. Lupa lagi, ada lagi dari awal. Seperti itu menghafal Qurannya. Lama-lama bisa. Di mana saja dan kapan saja. Bapak Ibu nanti di rumah, anak-anak yang sudah sekarang itu harus bawa uji terus kekuatan hafalannya.
menjampai sekolah. Contoh, namanya siapa nak? Nabil. Ya, Sabil. Menjampai sekolah Sabil diuji sama ayahnya. Sabil, amma yatasaalun. Lanjutkan. Jadi seperti itu. Ya, Sabil. Summan sabila yassara. Abasa 20. Lanjutkan. Sabil. Inna a'taina kal kautsar. Gak apa-apa. Yang penting mengulang-ulang hafalan biar mereka itu mutqin. Mutqin itu artinya menguasai, Pak. Jadi kalau di tahjul lepas itu di mana saja ditanya. Jadi bukan hanya ketika sudah tahfiz saja. Setelah itu makin berat ujiannya, makin berat tantangannya anak-anak ustaz yang saya sayangi. Jangan antum setelah sudah tahfiz itu nggak baca Al-Quran lagi, nggak datang ke masjid lagi, nggak boleh kan? Harus ditambah hafalannya terus. Sekarang 1 juz, besok 2 juz, besok lagi 3 juz. 1 juz itu berapa halaman? Sekitar 20 halaman, sekitar 10 lembar. 1 lembar itu berapa? Ada sekitar 15 baris. Dihafal. Ya, dihafal. Ini Pak bagi orang tua. Karena anak-anak semuanya pasti punya cita-cita. Betul enggak? Orang tuanya juga pasti punya cita-cita. Ustaz mau lihat ini. Siapa yang orang tuanya di sini ingin anaknya menjadi anak yang soleh? Ayah bunda. Ayah bunda ingin anak jadi anak yang soleh? Semuanya pasti angkat tangan. Anak-anak Ustaz, siapa yang ingin membuat bangga ayah bundanya? Nah, sekarang cita-cita. Ya, Ustaz mau lihatkan cita-cita nih. Angkat tangan nanti ya. Kamu dengan hafalan Quran kamu, coba siapa yang bercita-cita ingin menjadi guru? Katakan, apa dosen? Kabulkan ya Allah, kita doakan semoga dikabulkan. Dosen habis Quran. Siapa yang bercita-cita jadi polisi? Kabulkan ya Allah, Pak, cita-citanya jadi polisi, Pak. Ini jadi polisi juga nggak? Kabulkan ya Allah. Siapa yang bercita-cita jadi dokter? Kabulkan ya Allah. Mau dokter kandungan, dokter spesialis bedah, mau dokter gigi ya, boleh mau dokter apa saja. Siapa yang bercita-cita jadi ahli teknologi, hebat komputer, hebat internet? Di sini bisa internet semuanya kan? Ustaz Muji sama anak Ustaz ini yang laki-laki. Siapa yang sekarang yang sudah tapis yang pernah main Mobile Legends? Ketahuan Pak. Berarti pernah internet. Siapa yang pernah main PUBG? Wow. Siapa yang punya chip? Orang tua yang punya chip. Karena orang tua zaman sekarang Pak, di mana saja ceritanya chip aja. Di pasar Kota Baru ngeliat sayur chipnya ceritanya. Ya, tandaan kita sekarang dalam makin maju ya, semakin diuji sama teknologi. Siapa yang di sini punya cita-cita jadi YouTuber? Nggak ada ya? Boleh di YouTuber tapi YouTuber yang Islami. Ya, jangan yang ngeprank, ngelutin orang nggak boleh. Yang cita-cita jadi ahli hadis? Nggak ada. Nguasai 1 juta hadis. Yang bercita-cita jadi orang paling kaya di Madisike, kita kan Lamborghini-nya 5, Pajero-nya 3, Alphard-nya 2, ya. Kabulkan ya Allah. Ada nih, ibu paling kaya bu, anaknya. Nanti kalau udah kaya, nyumbang ke masjid haji miskin 1 miliar 1 bulan bu. Ya, sudah tapis nanti di hotel. Siapa yang bercita-cita ingin jadi pemilik rumah tahfiz? Ya, siapa yang bercita-cita nanti kumpul sama ayah bundanya di surga? Ya, itu tanda
tandanya kamu sayang sama orang tua. Ya, kamu boleh cita-cita jadi apa saja. Yang penting, nah ada di ujungnya Ustaz Buat nih. Di ujungnya guru dosen yang hafiz Quran. Polisi, TNI yang hafiz Quran. Kalau nilang orang, kena tangkap orang, hukumannya apa? Skor hafalan. Hebat polisinya. Ya. Ada dokter yang hafiz Quran. Nanti jadi dokter siapa? Jadi dokter. Namanya siapa? Siapa namanya, Nak? Siapa namanya? Dina. Nina. Gina. Gina 25 tahun lagi jadi dokter. Contohnya, dokter Gina spesialis kandungan. Jadi dokter Gina itu sambil nunggu orang, nunggu pasien di tempat prakteknya itu murajaah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Lalu ada yang ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata dokter Gina. Lalu masuklah seorang bapak-bapak namanya si Fadil. Sama istrinya namanya si Nisa. Contoh. Nisa lagi hamil berat. Udah 9 bulan. Kata Pak Fadil, "Dok, tolong dok, istri saya mau melahirkan dok." Kata Ibu Nisa, "Iya dok, udah makin besar ini dok." Kata dokter Gina, "Ya ibu silakan masuk kamar. Ibu bisa baca Quran?" "Bisa," kata Ibu Nisa tadi. "Udah, nanti baca Quran ya." Quran. Naiklah Ibu Nisa ke tempat persalinan. Kata dokter Gina tadi, "Bu, ini anak berapa?" "Anak pertama dok." "Oh, anak pertama." Disclaimer-nya apa? USG kemarin itu kalau salah laki-laki. "Oh, laki-laki." Dah, Ibu di persalinan ingat Allah, baca bismillah. Nah, lanjut baca ayat ini. Ayat apa dok? Ayat ini. "Oh, ayat ini." "Bukan ayat ini, ayat ini." Ayatnya apa? Summas sabila yassara. Allah mudahkan jalannya. Abasa 20. Ya dok, kocok, boleh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu, tarik nafas. Summas sabila yassara. Ya bu, terus bu. Summas sabila yassara. Terus bu, hampir keluar ibu. Summas sabila yassara. Lahirlah anak Ibu Nisa tadi sambil takbir, Allahu Akbar, kata bayinya. Kaji dokter gara-gara. Dokter yang hafiz Quran, bisa kan? Bisa. YouTuber hafiz Quran, apalagi ahli hadis, apalagi orang kaya yang hafiz Quran, bisa. Ya, polisi hafiz Quran itu keren Pak. Memang belum ada yang hukuman tilangnya skor hafalan. Ya, kemudian sini ada. Nah, anak-anak ustaz yang ustaz sayangi, ketika kamu sudah menjadi apapun nantinya, maka semua cita-cita kamu itu haruslah untuk membuat orang tua kamu itu bangga dan bahagia. Ya, Ustaz punya video ini. Videonya mungkin bukan video orang kita ya. Videonya itu video orang Thailand. Ya, kita lihat videonya ya. Jadi ibu ini, anak laki-laki ini itu punya ayah yang dimarah-marahi sama seorang ibu. Kenapa dimarah-marahi? Karena belum bayar sewa rumah. Ya, seperti apa? Tụi con đi này mới này, đi bên đường qua đấy nè. Giờ nào mới chạy ngay đó, chạy đi mà này khác đấy. Saya sudah terlalu baik, Bu. Mohon Bu, nggak ada cerita. Bayar sewa rumah sekarang juga. Coba bayangkan di depan anaknya, ayah ini dimarah-marahi sama orang tua. Dia nggak punya ibu lagi. Tapi ayahnya bilang sama anaknya,
Jangan khawatir nak, cukup belajar dengan sungguh-sungguh. Apa orang tua dimarah-marahin, tapi anaknya harus rajin belajar. Walaupun ayah ini nggak cerdas, tapi dia sabar menemani anaknya belajar, karena dia ingin anaknya pintar. ช่วยให้ผมไม่ลำบากคุณพ่อ Walaupun kadang ayahnya bingung mau jawab apa, mau bantu apa anaknya, karena nggak ngerti. Tapi kesabaran seorang ayah, cintanya pada anaknya dia temani. Dia cari uang buat anaknya, karena waktu dengan anak itu sangat sedikit. Ketika dia bekerja, anaknya masih tidur. Pulang pun anak sudah tidur. เราไม่ได้อยู่ด้วยกันบ่อยนะเพราะพ่อทำงานเกือบทุกวัน Tiap hari ayahnya bekerja. และบ่อยครั้งที่พ่อกลับมาตอนเช้า Anaknya rajin belajar. Hari itu anak yang tadi udah besar. Dia belajar dan itu hari terakhirnya untuk ujian. สอบวันสุดท้ายของผมแล้ว Ya. Dan dia ingin mempersembahkan วันที่รอคอยกำลังจะมา hasil ถึง belajarnya itu untuk ayahnya yang luar biasa. วันที่พ่อจะต้องภูมิใจ Sama seperti orang tua lain, จะแตกต่าง seperti anak lain yang bisa bahagia foto-foto sama orang tuanya. Dia juga ingin mempersembahkan yang terbaik untuk ayahnya. แต่ความเป็นพ่อ Yang ternyata seorang พ่อไม่ได้มี sama คุยกับใคร atau security. Masih ingat sama dia ketika dia dulu kecil. เป็นโจรเนี่ย Di depan matanya ayahnya dimarah-marahin orang. Di depan matanya ayahnya didorong orang. Lalu dengan kata-kata yang tidak baik kepada ayahnya. เป็นโจร Nah, gibah dia, sedih dia. Kenapa ayahnya mau seperti itu? Maka hari itu dia ingin mempersembahkan, membalas budi pada ayahnya, jasa ayahnya. Selalu sabar itu, apa nak? Dia ingin mempersembahkan itu buat ayahnya. Ya. Ayahnya yang udah bekerja dari pagi sampai malam. Ya. Anak-anak ustaz, kalian juga punya ayah-ayah yang hebat di sini nak, yang mau mengantar kamu ke masjid menjadi penghafal Quran. Ketika kamu nanti sudah menjadi penghafal Quran, tugas kamu nanti ya, kamu persembahkan semua hafalan kamu untuk ayah kamu, untuk bunda kamu yang luar biasa itu. Karena mereka berjuang mati-mati untuk kamu. วันที่สวยงาม Karena mereka berjuang sebuah karya untuk kamu. Kalau Ustaz mau tanya sama anak Ustaz ada di sini, siapa yang sayang sama orang tuanya? Yang mau mendoakan orang